Ya, kita saat Isra akan lakukan apa namanya simulasi atau demonstrasi bagaimana cara melakukan ruqyah, ya. Jadi ikhwas sekalian, langsung saja saat kita sampai di rumah orang yang sudah yang akan kita ruqyah, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Misalkan seperti barusan kita bertanya apa penyakitnya gitu. Jadi jangan tiba-tiba sampai rumah langsung diruqyah. Nanti dia kaget ya, seperti itu. Maka kemudian kita jelaskan juga bahwa terapi Al-Qur'an seperti apa ya. Kemudian yang tidak lebih penting lagi, kita bertanya apakah beliau memiliki ajimat mungkin ya kan, yang masih disimpan atau hal-hal yang dianggap melindungi. Maka kita bersihkan pasien kita tersebut dari hal-hal yang demikian. Jadi kita mengembalikan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya hamba Allah, setelah semuanya siap, pasien kita diajak untuk berwudu, untuk sholat, juga membacakan 3 qul, mengusap seluruh tubuhnya, baru kita mulai bacakan ayat ruqyah. Nah, begini cara membacakannya hamba Allah. Jadi kita bacakan dalam jarak yang tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 1 meter ya, 1 meter, dan kita bacakan. Nah, pasien kita diminta untuk duduk nyaman. Kalau ini namanya duduk tegang ini ya. Jadi dia di seperti ini ya kan. Nah, seperti ini dia relax, kemudian ini juga seperti ini bersandar ya. Relax posisinya, kemudian kita sentuh ya di dadanya. Ya. Ini adalah universal. Jadi maksudnya betul berdebar ini. Ya. Jadi disentuh di dada seperti ini. Nah, ikhwas sekalian, ini universal, maksudnya untuk seluruh penyakit di seluruh tubuhnya. Kalau misalkan penyakitnya di akalnya, maka kita sentuh di kepalanya seperti ini ya. Ini sentuhannya ini, telapak kita ke dahinya seperti ini, dan tangan kita ini kiri kanan, yang jari tengah dan ini di pelipisnya. Ya, seperti ini, agak dalam sedikit tapi tidak terlalu kencang. Ketika disentuh begini, dalam beberapa detik aja dia akan terasa pusing kalau ada gangguan ya, seperti itu. Kemudian kalau tidak ada gangguan namun di area kepalanya, maka disentuh seperti ini ya, seperti ini. Kemudian di dada juga seperti ini, dan posisi mulut adalah dekat di telinganya seperti ini ya. Namun baiknya adalah sebelah kanannya, tapi sebelah kirinya pun tidak masalah, seperti itu hamba Allah yang muliakan ya. Baik, ini adalah posisi meruqyah yang sangat ideal. Ketika kita baca seperti ini, maka setan itu seperti terdesak dan dia tidak ada celah untuk lari. Seperti itu. Dan hati-hati kalau jinnya frontal, ini bisa jadi, ikhwas sekalian, ini bisa memukul, ya, bisa menyerang, bisa menonjok ke sini, ya, ke sini, bisa menghardik. Maka kita posisikan tangan kita di sini. Ya, posisikan tangan kita di sini atau seperti ini ya. Atau kita hati-hati dengan tangan ini, biasanya seperti itu. Tapi tak perlu takut. Oke. Nah, itu adalah posisi yang ideal. Tetapi kalau memang belum ada respon apa-apa, saat dibacakan Al-Qur'an, beliau seperti tadi ya, nyandar, relax saja ya, tenang. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Mata kita fokus kepada pasien kita. Jadi tidak usah malu-malu, tatap dia. Dalam artian menatap ini memperhatikan kondisinya. Ya. Apakah mungkin dia mulai oleng, mulai goyang, mulai teler, mulai muntah, ya, atau seperti apa, ya, maka kita perhatikan. Ketika misalkan dia sudah mulai agak gelisah, maka kita posisinya berdiri, ya, memastikan agar dia tidak menyerang. Seperti ini misalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Jadi dibacakan seperti itu. Jadi kita posisinya boleh duduk, boleh juga berdiri, ya. Dan ibu sekalian, ini posisi ini dibacakan selama 30 menit ke depan. Jadi peruqyah itu harus sabar juga, tidak boleh tergesa-gesa, dia harus membacakan secara utuh ayat-ayat Al-Quran ini. Gimana Ustaz, baru aja datang, dia sudah kerasukan dan muntah-muntah, maka jangan mengatakan tidak perlu dibacain, tetap bacakan, karena itu bisa jadi tipu daya setan. Bisa jadi ada setan-setan yang kecil yang keluar, yang besarnya di dalam, begitu ibu sekalian ya. Kemudian ketika selesai seluruh ayat-ayat ruqyah ini dibacakan, maka kemudian kita tanya, ya, gimana Ahi, apa yang dirasakan saat dibacakan ayat tadi? Tenang. Nah, rata-rata pasien UWB kita akan bilang begitu, ya. Tenang saja Ustaz, ya. Berdebar-debar hilang, ya. Relax, ya. Tapi kita jangan langsung percaya. Kalau dia mantan misalkan ilmu tenaga dalam, ya, langsung kita sentuh di area agak depannya, cukup di area tadi di sini, ya. Sambil baca apa di layar ada doanya di sini, ya. Bismillah, 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 di sini ya. Nah ini Bismillah, 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 A'udzubillahi, sini ya. Tiga kali ini Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini a'udzubillahi wa qudratihi 7, ini 3. Jadi seperti ini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Seperti itu. Atau ruqyah Jibril. Kalau ruqyah Jibril memang memegang kepala, ya seperti ini, ya. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Atau posisinya memang di depannya, ya. Kalau ini laki-laki tidak masalah, seperti ini, ya. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Seperti itu sekalian, ya. Atau tadi juga memegang sini, memegang kepala, ya, seperti itu. Atau juga mencari titik-titik, ya, yang dianggap mencurigakan. Wah, dia misalkan sakit di pinggangnya, maka apa yang terjadi? Boleh berdiri, menghadap sini. Berarti kita sentuh di area pinggang sini, ya, kita sentuh seperti ini. Saraf kejepit, sakit pinggang, kita sentuh di sini, ya. Kita baca di sini ayat tadi, Bismillah, 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau dia melengking, mual, langsung tepuk-tepuk. Nah, seperti ini. Dan dia diarahkan ke atas terus, ya. Seperti ini, ya sekalian. Nah, jadi saat kita menepuk di sini, kepala di tandean di sini, di apa namanya? Di tongkrongnya di sini. Karena biasanya jinnya naik ke atas, pusing ke kepala. Kalau tangan kita di sini, biasanya dia turun di sini, maka kita bawa ke sini seperti ini, atau kita bawa ke wajahnya seperti ini, ya, dan dia akan lepas. Ketika ditepuk di sini, dia akan loncat. Ya, seperti itu. Ini adalah beberapa titik. Kemudian, misalkan saat disentuh seperti tadi, cukup berdiri aja, dia tidak ada reaksi, kita juga bisa menekannya beberapa titik. Boleh agak depan. Ini titik-titiknya di mana? Dilihat ya, tadi titik-titiknya sekalian, ya, titik-titik darahnya. Nah, ini saya terangkan. Yang titik-titik perasaan, ya, tadi yang ahwat yang disentuh itu adalah ini. Ini satu.
Ini juga satu. Ini juga satu. Ya. Ini aja, ini dan ini, kemudian areal ini, areal di sini, dan juga daerah dada. Ya ini adalah tulangnya, teman-teman sekalian. Ini di bawahnya persis. Ini tulang dada. Tulang apa ya? Tulang itulah pokoknya di sini ya. Dan di sini nih, tekan di sini. Ini kiri dan ini di kanan juga sama. Kemudian ini dada di bawah sini ya, persis di bawah sini. Satu juga di ujung sini. Di ujung tulang rusuk paling bawah. Ya, kalau untuk perempuan ya. Ini sekali lagi perempuan yang melakukannya. Kemudian untuk laki-laki, pertama di ulu hati di sini, dia tekan sedikit tapi tidak terlalu keras karena ini memang sakit ya. Tekan sedikit. Kemudian juga di area leher ini. Nah, di area leher ini seperti ini. Ya, kita bisa tekan seperti ini kalau memang seperti ini ya tubuhnya. Tapi kalau besar berarti dua, kita tekan seperti ini. Dengan posisi kita ini tekan ini akan menyakitkan. Di sini ada urat leher. Ya. Kemudian juga di bawah perut. Ini di bawah pusar, di bawah perut ini kita bisa tekan dengan 4 jari seperti ini. 2 jari saja. Dia biasanya sudah kesakitan ya di sini. Dia sudah sangat kesakitan, apalagi kalau dicengkram seperti ini. Kalau ada reaksi ditekan begini, cengkram seperti ini. Ya, titik ini juga titik ini. Oke. Ya, kemudian ada teman-teman sekalian tadi metode usapan. Nah, kalau metode usapan itu ya putarannya dia unclockwise. Kalau jam itu ke sini, dia ke sini unclockwise ya, seperti ini. Nah, tangan kita di belakang, ini seperti ini contohnya. Ya, tangan kita di belakang satu lagi di depan seperti ini. Kita bisa lakukan seperti ini. Ini mudah sekali. Misalkan bacaan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Didorong ke sini, lihat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika dinaikkan gini kita tepuk-tepuk ini. Ya. Dia yang di belakang juga ikut ke atas, dia terus naik ke sini, maka dia ke sini seperti ini. Ya, seperti itu. Tapi bukan menarik begini ya, tapi dia memang menarik ke arah sini dan biasanya kekuatan setannya ikut ke sini, kita tarik seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, seperti itu. Dan kemudian kita bisa tepuk-tepuk area sini, tepuk-tepuk juga area sini. Ya, selesai. Kemudian untuk menepuk, ini contoh menepuk ya. Bagaimana cara menepuk itu, teman-teman sekalian? Ini yang ditepukkan adalah telapak tangan kini. Tujuannya adalah menepuk-tepuk ringan. Nah, ya, seperti ini. Katakan ukhruj ya adullah, ukhruj ya adullah, ukhruj ya adullah, ya. Juga bisa melakukan seperti ini. Ukhruj ya adullah, ukhruj ya adullah, ukhruj ya adullah. Atau dia merasakan pegal sini, kita bisa kejar ke sini. Kita pun bisa komunikasi dengan pasiennya apa yang dirasakan ketika sakit itu, caranya seperti ini. Atau juga bisa lakukan keras seperti ini. Ya, dia akan mengikuti apa gerakan tangan kita ke bawah seperti ini. Kemudian untuk teknik tepukan ya dilakukan kapan? Juga dilakukan saat dia ini dalam kesusahan. Misalkan dia mau muntah tapi tertahan. Maka di sini tepuk agak kencang seperti ini. Bismillah. Seperti itu ya. Biasanya pasiennya enak ini seperti ini. Ya gitu ya. Kalau dia lagi mual-mual mau muntah, tepuk gini tuh seperti ada yang loncat gitu. Apalagi ditepuk daerah sini, tapi jangan terlalu keras. Baik, seperti itu hamba Allah. Kemudian satu lagi ya, metode tiupan. Nah, ini agak romantis ini. Metode tiupan ini bagaimana? Ya, sekalian, kalau di tangan kita ada nyamuk, maka kita memukulnya, begitu kan? Kalau di tangan kita ada debu, maka kita bukan memukulnya, tapi meniupnya. Jadi sesuatu yang kecil. Jadi meniup jin itu menghinakan jin. Dan sebenarnya bukan meniup, tapi meludahi. Ya? Seperti itu. Nah, ibu sekalian. Tapi kalau untuk orang, ini tidak boleh diludahi saat dia sadar. Tapi saat dia dikuasai setan betul, maka diludah itu adalah cara mengusir yang paling efektif. Tapi kalau orangnya sadar, misalkan mungkin gimana rasanya? Oh, saya masih pegel di sini, Ustaz. Ya, nah, maka caranya seperti ini ya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir.
Nah, seperti itu ya. Ataupun misalkan kita membaca ayat lain ujungnya ditiupkan. Ya, barakallahu fikum.